Will, ayo kerja kelompok jam 12. Gak bisa, aku besok ibadah. Gimana nya? Tinggalkan apa ibadahmu itu? Bentar aja ya. Gak bisa, masa ibadah ditinggal? Terserah kau lah. Gak siap-siapin tugas kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam genre. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kami dari PIKR Berseri SMA Negeri 1 Lubuk Dalam akan menampilkan video penyuluhan tentang 8 fungsi keluarga. Yuk kita tonton sama-sama videonya. Nah teman-teman, keluarga memiliki 8 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi agama. Keluarga adalah tempat pertama kali seorang anak untuk mengenal, menanamkan, menerapkan, dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama yang dianut. Orang tua mengajarkan pengetahuan dan bagaimana cara menerapkan ajaran-ajaran yang dianutnya serta mengajarkan sikap toleransi. Karena di Indonesia terdapat 5 agama dan 1 aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam fungsi agama terdapat 12 nilai. Nilai yang pertama yaitu 1. Iman, 2. Takwa, 3. Kejujuran, 4. Tenggang rasa, 5. Rajin, 6. Kesolehan, 7. Ketaatan, 8. Disiplin, 9. Suka membantu, 10. Sopan santun, 11. Sabar dan ikhlas, 12. Kasih sayang. Contoh penerapan fungsi agama yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. 1. Mengasuh anak dengan penuh kasih sayang. 2. Anak mulai diperdengarkan surat-surat pendek dalam kitab suci. 3. Mengajak dan mengajarkan anak untuk beribadah sejak dini. 4. Mengajarkan doa-doa sesuai agamanya masing-masing. 5. Dibacakan buku cerita keagamaan. 6. Atau yang terakhir, mengajarkan anak-anak untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Fungsi sosial budaya. Manusia adalah makhluk sosial dan memiliki akal budi. Orang tua mengajarkan pola tingkah laku yang berhubungan dengan orang lain untuk mewariskan warisan budaya. Ada beberapa contoh fungsi sosial budaya. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kerukunan. Yang keempat, kebersamaan. Yang kelima, peduli. Yang keenam, cinta tanah air. Ada beberapa contoh penerapan fungsi sosial budaya. Yang pertama, mengajak anak rekreasi. Yang kedua, mengajarkan anak untuk selalu mencium tangan orang tua. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk selalu mengucapkan permisi jika lewat dari depan orang lain. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi cinta dan kasih. Rasa cinta dan kasih antar setiap anggota keluarga, antar kerabat, antar generasi merupakan salah satu faktor utama terciptanya keluarga yang harmonis. Nah, ada 8 nilai fungsi cinta dan kasih. Yang pertama yaitu empati, kedua akrab, ketiga adil, keempat pemaaf, 5 setia, 6 suka menolong, 7 pengorbanan, 8 tanggung jawab. Fungsi perlindungan. Seluruh anggota keluarga harus saling melindungi baik jasmani dan rohani dari ancaman yang ada serta bahaya yang ada. Fungsi perlindungan memiliki 5 nilai. Yang pertama ada pemaaf, yang kedua ada tabah, yang ketiga ada tanggap, yang keempat ada aman, dan yang terakhir ada pemaaf. Ada juga penerapan pada fungsi perlindungan. Yang pertama memberikan perlindungan ketika anak sedang bermain, yang kedua tidak membentak anak dengan kata-kata kasar, dan yang terakhir tidak menakut-nakuti anak. Nah, fungsi yang kelima yaitu fungsi reproduksi. Orang tua bertanggung jawab atas kesehatan reproduksi seluruh anggota keluarganya. Di dalam fungsi reproduksi terdapat 3 nilai. Yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua sehat, dan yang ketiga adalah teguh. Nah, cara menerapkan fungsi reproduksi yang pertama yaitu memakaikan anak pakaian yang sopan. Yang kedua, mengajarkan anak cara buang air besar dan cara buang air kecil serta cara membersihkannya. Yang ketiga adalah mengganti pakaian dalam anak jika dirasa sudah kotor ataupun basah. Yang keempat adalah menjaga kebersihan alat reproduksi pada anak. Yang kelima adalah mengatur jarak kehamilan anak dengan alat kontrasepsi. Dan yang keenam adalah menentukan jumlah ideal anak pada setiap keluarga. Nah, fungsi yang keenam ialah fungsi pendidikan dan
setiap anak terjamin berkembangnya potensialnya secara optimal sebagai tempat pendidikan pertama anak di dalam hidupnya. Bagaimana cara ia berkomunikasi dan juga bersosialisasi dengan baik, sopan, santun, saling menghormati dan juga saling menghargai nilai-nilai serta norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Nah, fungsi pendidikan dan sosialisasi memiliki 7 nilai. Nilai yang pertama ialah percaya diri, yang kedua lulus, yang ketiga bangga, yang keempat kreatif, yang kelima rajin, yang keenam tanggung jawab, dan yang ketujuh ialah kerjasama. Fungsi keluarga yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Keluarga adalah sebagai tempat utama untuk membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga yang sejahtera. Terdapat 5 nilai pada fungsi ekonomi. Yang pertama ada hemat, yang kedua teliti, yang ketiga disiplin, yang keempat peduli, dan yang kelima adalah tekun. Contoh penerapan pada fungsi ekonomi. Yang pertama, mengajarkan anak agar tidak banyak jajan. Yang kedua, mengajarkan anak untuk menabung. Yang ketiga, keluarga memiliki pendapatan. Yang keempat, istri dan suami memiliki pekerjaan. Yang kelima, keluarga mengukur pengeluaran keuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah belanja sesuai kebutuhan. Nah, fungsi keluarga yang terakhir yaitu tentang pembinaan lingkungan. Keluarga dan lingkungan merupakan tempat untuk tumbuh kembang dari setiap anggota keluarganya. Nah, setiap orang tua ingin menerapkan kepada anggota keluarganya untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari, tetap bersih, indah, dan rapi. Karena itu semua sangat berpengaruh bagi kesehatan jasmani maupun rohaninya. Nah, 4 nilai yang wajib kita ketahui dari faktor pembinaan lingkungan ini yaitu yang pertama bersih, yang kedua disiplin, yang ketiga pengelolaan, dan yang terakhir kelestarian. Nah, bagaimana cara kita untuk memenuhi semua itu? Nah, untuk contoh dari pembinaan lingkungan ini, yang pertama, ajarkan anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Dari sejak dini, anak harus sudah diajarkan mana sampah organik dan non-organik, di mana tempat yang baik untuk membuang sampah. Yang kedua, ajarkan anak untuk tidak mencoret-coret sembarangan. Biasanya sekitar umur 2-4 tahun, anak sangat suka untuk berkarya, untuk mengenal hal baru, seperti mencoret-coret di dinding, di lantai, meja, ataupun kursi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu ajarkan anak untuk tidak merusak lingkungan, seperti memetik daun, memetik bunga, dan beberapa tumbuhan-tumbuhan lainnya. Kita harus mengajarkan anak-anak untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Yang keempat, yaitu memanfaatkan lahan kosong atau lahan perkarangan untuk dijadikan tempat penanaman sayur. Itu merupakan contoh bagaimana cara kita untuk memanfaatkan lingkungan agar lebih bermanfaat untuk kita, terutama untuk kesehatan kita agar tidak terjadi sebagai sarang penyakit. Nah, teman-teman, itu dia 8 fungsi keluarga yang harus teman-teman ketahui. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video penyuluhan kami. Lebih dan kurangnya, kami berdua mohon maaf. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.